warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi sri amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, perkenalkan, nama saya Farid Muhari. Saya dari kelompok menjelaskan tentang kemampuan mendengarkan. Nah, di kelompok 13 ini mempunyai anggota-anggota yang lain akan menjelaskan atau dirinya sendiri. Langsung saja. Baik, teman-teman, nama saya Farhan Ma'arif Lubis dan di S1 Nurul Fikri kelas TI 08. Next. Ya, nama saya Huda Robbani, asal dari Depok. Saya dari kelas TI 08. Oke, next. Perkenalkan, nama saya Inta Maria Sari dari TI 08. Di sini saya akan menjelaskan dengar dengan mendengarkan. Terima kasih. Next. Sama-sama. Kenalkan, nama saya Jody Alhadi, saya dari Cimanggis Depok, dan sekarang saya berada di TI 08, TT Terpadu Nurul Fikri. Next. Kelas. Oke, terakhir ya. Saya Khairuddin, saya dari di sini presentasi yang pertama adalah mengenai kemampuan mendengarkan ya. Oke. Ini seri, saya mau ada cerita beberapa hal terlebih dahulu. Jadi sekitar ketika saya waktu masih SMA punya beberapa hal yang menurut saya dalam materi ini nih. Jadi ketika waktu itu saya ke PKL, saya diinstruksikan mengenai ini pengambilan jalur kabel ya, pengukuran jalur kabel. Namun saya nggak ngerti maksudnya itu apa. Saya dengar kata-katanya itu mengukur jalur kabel, namun tidak memahami secara TKJ ya. Waktu itu saya TKJ, jadi saya nggak ngerti maksudnya mengukur jalur kabel. Oke, jalur kabelnya 50 meter gitu. Padahal jalur kabel itu ada istilahnya itu jadi kalau di perusahaan waktu saya PKL itu ada kabelnya itu berkesinambungan satu sama lain, itu bakal mengakibatkan interference. Intinya gangguan koneksi lah, gangguan. Di situ 50 meter. Lalu orang yang saya kasih tahu, maksudnya 50 meter apaan nih? Saya bilang kan, maksudnya kan 5 meter, maksudnya disuruh ngukur ya Pak, gitu kata dia. Oh, kamu belum ngerti ya? Gitu. Saya pikir, mohon maaf Pak, saya nggak paham maksudnya. Oke, dia dari situ mulai menjelaskan. Dari sini saya berpikir, saya mendengarkan. Itu menurut saya mendengarkan. Namun kok kenapa saya nggak paham maksudnya ya? Nah, di presentasi kali bakal menjelaskan atau kami semua bakal menjelaskan mengenai kemampuan mendengarkan ini. Gitu. Di sini ada dua ya. Oke, next kita masuk ke definisi mendengarkan terlebih dahulu. Oke. Terima kasih bagi Mas Khairuddin atas yang pengalaman yang diberikan dan sedikit tuh tadi. Bagus. Lanjut Mas Jody. Next ke slide berikutnya. Oke, sekarang definisi mendengarkan terlebih dahulu ya. Di teksnya mendengarkan adalah merespon atau menerima bunyi secara memperhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh orang lain yang sudah mulai melibatkan kejiwaan yang berarti atau hanya belum setinggi aktivitas menyimak. Ini paham mengenai itu dari tadi ya, dari contoh yang saya di situ ada dua ya, mendengarkan dan mendengar. Saya mungkin waktu dulu itu saya mendengar dia bicarakan, namun saya tidak mendengarkan, artinya saya tidak melibatkan unsur kejiwaan antara saya dengan pembicara lainnya gitu. Jadi yang maksudnya dia apa, namun saya dapatnya apa. Definisi dari mendengarkan. Kemudian ada lagi di atasnya mendengarkan, yaitu menyimak, di mana kita diberikan informasi, kemudian kita disuruh menyimak, artinya kita apa yang dimaksud pembicara kita pahami itu harus sama gitu. Di sini mendengarkan berbeda ya. Nanti selanjutnya bakal dijelaskan lebih lanjut mengenai mendengar dan mendengarkan gitu. Oke, selanjutnya terima kasih. Oke. Kembali ke moderator. Terima kasih Mas
Khairuddin atas presentasi yang diberikan. Lanjut ke slide ketiga. Baik, apa sih itu perbedaan antara mendengar dengan mendengarkan? Mendengar merupakan pesan atau informasi secara tidak disengaja. Pesan yang ditangkap itu tidak disengaja. Contohnya, kita sedang berjalan atau kita lagi di kelas nih sendiri, terus tiba-tiba teman kita lagi berbicara atau lagi ngobrol dengan temannya. Kita tidak sengaja kayak mendengar pembicaraan mereka berdua, itu disebut kegiatan mendengar. Sedangkan mendengarkan yaitu proses kita tuh menaruh satu niatan, suatu kayak sengaja gitu untuk mendengar suatu informasi atau pesan yang disampaikan. Contohnya itu kayak kita lagi kuliah online secara live, secara Zoom atau secara Jmeet, itu kita mendengar secara sengaja, kita punya niatan untuk mendengar informasi tersebut. Jadi mendengarkan itu antara mendengarkan itu prosesnya itu beda. Kalau mendengar kita menangkap informasi itu secara tidak disengaja, sedangkan menangkap informasinya itu secara sengaja atau dengan niatan. Terima kasih. Selanjutnya saya lanjutkan dengan moderator. Baik, terima kasih Intan Mariasari. Itu adalah tadi penjelasan dari perbedaan mendengar dan mendengarkan ya. Kita lanjut saja ke slide keempat, yaitu siapa? Selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses mendengarkan. Ya, jadi dari yang materi-materi sebelumnya dijelaskan, agar kita tidak mispersepsi atau salah paham dalam proses mendengarkan, maka di sini saya akan menjelaskan apa aja sih yang ada di dalam proses mendengarkan. Slide-nya ada ya, Bang Moderator? Pak Moderator, ada slide-nya ya? Ada. Untuk Lanjut yang pertama saja, adalah receiving. Ya, dalam proses mendengarkan ada receiving, yaitu adalah proses menerima informasi atau pesan yang ada di sekitar kita, baik dari radio atau pidato atau TV atau segelintir orang yang sedang berbicara atau ngobrol. Tentunya dalam proses mendengarkan ini, ketika kita receiving itu memerlukan perhatian yang lebih. Ya, ada dua perhatian yang harus kita fokuskan, yaitu yang pertama adalah kesadaran atau awareness, dan juga kesiapan atau readiness. Agar kenapa? Agar nantinya kita tidak salah informasi yang kita dapatkan. Yang kedua adalah understanding, yaitu memahami informasi yang telah kita dapat atau yang telah kita dengar atau yang kita terima. Ya, tahap memahami ini fungsinya adalah agar kita tidak salah paham. Ya, karena kenapa? Banyaknya sekarang hoax yang terjadi di sekitar kita itu bermunculan dari informasi yang salah tangkap. Ya, bermula dari kita salah memahami informasi yang kita dapat atau salah paham, dan akhirnya informasi yang salah dengar itu atau salah memahaminya disebarkan ke media massa atau ke orang-orang lain. Nah, itulah bermunculan atau hoax-hoax yang terjadi pada saat ini, ya, karena kita salah paham atau understanding. Terus selanjutnya adalah remembering. Nah, ini adalah mengingat informasi yang telah kita pahami. Ya, di sini tentunya kita memakai fungsi otak kita, organ tubuh kita yaitu otak, untuk mengingat informasi tersebut. Nah, kemampuan informasi kita pada umumnya manusia itu ada dua. Yang pertama adalah short time memory dan long time memory. Apa itu short time memory? Short time memory adalah mengingat jangka pendek, sedangkan long time memory adalah mengingat jangka panjang. Nah, dua ini ukurannya adalah kepentingan atau urgennya informasi tersebut. Ketika informasinya urgent, maka akan masuk ke dalam long time memory kita atau akan mengingatnya dalam waktu jangka panjang. Tetapi kalau tidak penting, biasanya itu masuk ke dalam short time memory. Ya, seperti itu. Untuk tahap selanjutnya dalam proses mendengarkan adalah evaluating, yaitu bagaimana informasi itu
kita filter atau kita olah benar atau salahnya. Jadi dievaluasi atau divalidasi informasi yang sudah masuk ke dalam otak. Diseleksi mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus kita buang dalam mengevaluasi informasi tersebut. Juga untuk memberikan gumaman. Nah, ketika kita ngobrol, biasanya kita menemukan informasi itu, kita biasanya bergumam. Sepertinya masuk akal, atau nggak mungkin deh. Atau misalkan, wah ini mencurigakan sekali nih. Nah, seperti itu. Ya, itu gumaman tersebut terjadi karena kita telah mengevaluasinya. Selanjutnya adalah tahap responding atau merespon informasi yang telah kita peroleh. Nah, di sini manusia itu merespon informasi itu ada dua. Yang pertama adalah formative feedback, yaitu adalah respon ketika berada di tengah pembicaraan. Jadi ketika kita berbicara nih, langsung direspon, itu disebut dengan formative feedback, ya secara langsung. Atau dengan cara mengaku atau berkata ya atau menarik, seperti itu ya. Dan juga ada yang disebut dengan summative feedback atau tanggapan setelah informasi itu tuntas. Jadi ada kesimpulan atau memberikan tanggapan. Nah, itu namanya summative feedback. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari proses mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh Mas Jody Al-Hadi dalam proses mendengarkan. Nah, selanjutnya ada di slide berikutnya itu bagian saya sendiri yang akan presentasi. Nah, mungkin boleh di next dulu slide-nya. Nah, di sini mempresentasikan tentang dengar ya, tiba-tiba mendengar dari orang yang berbicara atau mendengarkan. Nah, yang pertama itu ada proses mengabaikan. Apa itu mengabaikan? Nah, mengabaikan ini adalah komunikan atau si pendengar tidak memperhatikan pesan. Jadi pendengar itu tidak memperhatikan pesan yang disampaikan oleh komunikator karena berbagai alasan. Nah, jadi kalau mengabaikan itu ada suatu orang yang lagi berpidato atau memberikan materi, mengabaikan saja seakan-akan materi tersebut itu tidak penting baginya. Jadi kayak ya udah amat, apaan sih pentingnya. Nah, ini tipe-tipe pendengar yang paling buruk kita katakan. Nah, selanjutnya itu ada pura-pura mendengarkan. Nah, ini di dalam pura-pura mendengarkan ini adalah komunikan tidak mendengar pesan nih. Jadi pendengar tidak mendengar pesan yang disampaikan oleh komunikator, tetapi seolah-olah memperhatikan komunikator. Balik lagi, pura-pura. Jadi seperti halnya dosen memberikan materi kepada para mahasiswa atau mahasiswinya, dia memberikan materi seakan-akan mahasiswa dan mahasiswa itu memperhatikan. Jadi oh iya, seakan-akan kayak tahu, padahal dia hanya nah, itu adalah tipe-tipe pendengar yang kedua. Yang ketiga adalah mendengarkan selektif. Nah, nih, pendengaran selektif adalah komunikan hanya ingin didengarkan dan mengabaikan yang lainnya. Nah, jadi contohnya seperti balik lagi, mahasiswa dan mahasiswi hanya mengambil poin-poin penting yang kan atau dosen tertentu. Jadi mereka hanya merangkum lalu memperlanjut yang hanya penting-pentingnya saja. Gitu. Nah, lanjut ke poin keempat dari tipe-tipe pendengar, yaitu adalah penuh perhatian. Di dalam penuh perhatian, komunikator akan didengar dengan didengar dengan baik ya. Antara komunikan dan komunikator telah terjadi relatif dan harmonis. Nah, jadinya di sini di poin keempat penuh perhatian itu ada mahasiswa dan dosen di mana dia saling mempunyai sifat yang sangat harmonis, menjelaskan secara detail, dan mahasiswi itu pun mendengar secara detail apa saja yang diberikan oleh para dosen dan komunikator lainnya. Nah, poin kelima atau poin terakhir dari tipe-tipe orang pendengar itu adalah mendengar
Apa itu mendengarkan secara empatik? Mendengarkan secara empatik itu adalah yang disampaikan oleh komunikator akan didengar hati. Nah, sama tidak jauh beda ya dengan mendengar empatik. Cuma mendengar empatik itu benar-benar sungguh awal sampai akhir benar-benar dicatat dan didengar penuh atau didengarkan penuh oleh para komunikan. Nah, jadi itu saat tiba-tiba mendengar, yang pertama ada mengabaikan yang sangat dan pura-pura mendengarkan, ya ini bisa dibilang contoh buruk juga kali ya, karena cuma mendengarkan doang, tidak memperhatikan dan menyimak materi tersebut. Nah, yang ketiga adalah mendengar selektif, yang keempat penuh perhatian dan mendengar empati. Kita tahu ya bahwa penuh perhatian dan mendengar yang berpengaruh dari tiba-tiba mendengar yang saya presentasikan di slide kelima ini. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin dilanjut dengan teman saya ya. Slide ke-6, silakan untuk slide ke-6. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya, saya akan menjelaskan cara mendengarkan dengan efektif. Yang pertama ada encouraging. Encouraging itu artinya mendorong, yaitu perlu terlibat secara penuh dalam proses mendengarkan. Mendorong bisa mungkin intinya terlibat, entah menjadi komunikan atau komunikator. Yang selanjutnya adalah restating. Restating artinya mengulang, yaitu perlu menyatakan ulang terima dalam pikiran dan dalam pernyataan feedback. Poin selanjutnya adalah reflecting, yang artinya bercermin. Bercermin itu maksudnya mencoba melakukan refleksi atas informasi-informasi yang kita terima dan kita respon terhadap diri kita. Dan yang terakhir adalah summarizing, yang artinya meringkas, yaitu terjadi proses sintetis informasi sehingga menghasilkan luaran dalam bentuk dari informasi dan pesan yang kita terima sehari-hari. Mungkin cukup sekian dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih Mas Huda atas presentasi yang diberikan. Nah, ini sangat penting tuh cara mendengarkan efektif ya. Di antaranya ada 4 di antaranya itu. Oke, selanjutnya mungkin dari slide terakhir ya, Pak Rif Lubis. Waktu dan tempat saya persilakan. Ya baik, terima kasih pada moderator Mas Farid. Di sini saya Farhan Ma'arif Lubis akan belajar tentang apa saja sih yang menjadi hambatan seseorang itu mendengar secara efektif, atau bisa dibilang mendengar secara Yang pertama, di sini ada terlihat ya, ada 8 hambatan. Ini yang paling utama, yang paling banyak ditemukan atau diutarakan oleh para ahlinya. Baik, yang knowing the answer, yaitu adalah mengetahui jawabannya. Nah, pendengar atau penerima informasi yang akan sangat menerima informasi gitu. Dimana kita itu tahu loh apa yang akan disampaikan oleh si pemateri atau si penyampai informasi, sehingga dimana rasa tersebut itu buat kita itu menggampangkan atau meremehkan seseorang dan informasi kepada kita. Dan pastinya ini akan sangat menjadi pengaruh besar lah, yaitu suatu hambatan informasi itu bisa tersampaikan dengan baik kepada kita semua selaku pendengar. Lalu yang kedua, trying to be helpful, di mana memiliki inisiatif untuk berusaha membantu bicara. Membantu itu suatu yang baik. Cuma dalam kondisi seperti ini, membantu itu hanya akan membuat pecah, di mana informasi yang akan disampaikan tersampaikan semua. Nah, sifat inilah bicaraan ataupun sana yang tadinya informasi dapat berjalan dengan baik tersampaikan
dengan adanya sifat ini, yang kedua ini, nah ini akan menjadi runyam atau akan menjadi adanya ketidaklancaran informasi itu bisa pada pendengarnya. Itu yang kedua. Lalu ada yang ketiga, discussion and competition, di mana sikap pendengar kita itu merasa bahwa diskusi ini adalah suatu kompetisi, sehingga jika si pembicara itu melakukan atau menyebarkan, kita malah ikut menyebarkannya atau memotongnya karena kita anggap ini adalah kompetisi atau saling unggul. Nah, ini pasti akan sangat memecah, bukan kita sendiri yang rugi, tetapi teman-teman kita penerima informasi lainnya yang akan pastinya ini pengaruh yang sangat besar ya. Poin ketiga ini. Keempat, ini adalah trying to influence, di mana ini adalah pengaruh yang sangat besar di antara 8, yaitu adalah bagaimana kita mempengaruhi kekonsentrasian atau proses pembicara itu menyampaikan informasi. Kita ganggu nih, sehingga terkesan kita di hadapan yang lainnya. Ini pasti sangat menghambat sekali. Lalu yang kelima, texting to the red flag words, di mana ini adalah suatu ungkapan atau suatu kiraan kita, sehingga dari itu merasa bahwa bahasa yang disampaikan, tutur disampaikan oleh si pengirim informasi itu sama dengan kita tahu. Istilahnya kita tidak mempelajari dulu apa sih maksudnya. Kita tidak berpikir secara dua kali, kita mendengarkan tersebut secara mentah-mentah gitu, tanpa mengetahui bahasanya. 5 ya. Lalu yang keenam itu adanya briefing in language. Nah, di mana briefing in language ini adalah kesulitan kita dalam mempercayai atau dalam menerima suatu informasi dari pemberi informasi. Lalu yang kedua, mixing up the first and the trees, di mana menggabung suatu objek yang sedang dibahas atau suatu informasi yang dibahas. Informasi tersebut itu harusnya secara umum gitu loh. Kategorinya itu secara umum. Adukan kategori secara umum itu dengan kategori secara detail. Adukan sehingga informasi yang kita terima itu menjadi acak-acakan atau tidak. Itu yang ketujuh. Lalu yang ke-8, overlapping atau overlapping, di mana sikap yang ke-8 ini adalah perbedaan kita dalam menaruh informasi ke dalam otak kita. Contohnya, ini pengorganisasian atau pembagian ya, pengelompokan. Dalam menerima informasi, ada satu informasi, lalu kita menyikapinya dengan 2 kali pemikiran atau 2 kali oh ternyata informasi yang disampaikan oleh pengirim itu kita masuk kelompok pemikiran ke A. Oh, menurut saya ini nih, menurut pertama saya itu masuk ke A, kategori A. Tapi kita mikir lagi nih, berusaha untuk kategori yang lain atau kelompok yang lain. Oh, ternyata ini lebih pantas ke sini. Nah, proses itulah yang akan memakan waktu sehingga kita lebih konsentrasi kepada, bisa dibilang clean plan ya. Kita mau kemana. Nah, itulah yang lambat dan memperlama kita dalam menerima informasi. Mungkin selanjutnya kembali ke Mas Farid selaku moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas presentasi yang diberikan oleh Mas Farhan Marif Lubis. Slide berikutnya, karena mungkin waktunya ya kita. Nah, di sini mungkin ini nama-nama dari anggota kelompok kami bagi yang belum mengenalnya, dan
dan pertanyaan mungkin ada di sesi berikutnya, di sesi tanya jawab di Q&A-nya. Lanjut aja di slide berikutnya. Nah, ini adalah sumber-sumber dari hal yang tadi. Nah, selebihnya untuk presentasi hari ini dari kelompok saya akhiri dan saya ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.